gaya hidup, pola makan kita yang selama ini salah. Makan-makan yang terlalu lemak tinggi, makan yang terlalu asin-asin tinggi, yang manis-manis tinggi. Apalagi badan ini obesitas. Jadi dengan kondisi seperti ini. Nah, kemarin dicek apanya aja sih? Oh, gulanya bagus. Bagus kan? Kita ada masalah. Memang tensinya aja. Nah, tensinya yang tinggi. Jadi ini bukan tentang obat. Kalau memang stroke, tensi tinggi, dengan obat bisa sembuh, orang kaya banyak sembuh. Ya, pola makannya dirubah. Jadi nanti kami bantu dengan obat, keluarga bantu dengan gaya hidup yang sehat. Jadi sama-sama membantu. Kalau hanya obat aja tidak akan mampu. Buktinya lah nih, tensi tak turun-turun. Tepung-tepungan tolong ditinggalkan. Lemak-lemak, minyak-minyak tolong ditinggalkan. Penyedap rasa juga. Makan yang rebus-rebusan lah. Enak Pak, tak enak Pak. Memang tak enak. Enak orang sehat. Kalau udah sakit ini kita cerita sakit. Jadi kalau dalam rumah ini makan pun tak ada bedanya antara yang sakit. Ini sehat namanya, bukan orang sakit. Sehat. Karena makanya tak ada pantang. Seberapa banyak pun obat kakak minum, ini saya nyampaikan supaya paham. Bukan berarti hanya datang ngambil obat gitu, tidak. Yuk rubah pola makannya. Makannya rebus-rebusan aja. Supaya cepat turunnya ini tensinya. Kalau daging ayam, daging lembu, daging apapun itu tidak jadi masalah. Pengolahannya yang bermasalah. Rusak kadang daging itu karena olahan yang salah. Saya tak pantang orang nak makan daging, silahkan. Nak makan ikan, silahkan. Pengolahannya. Hindari yang goreng-gorengnya, yang gulai-gulainya. Ya itu. Jangan pula tak boleh makan apa. Kalau semua kita pantang, orang tua ini nak makan apa? Adalah sakit. Pantang lagi makan. Berat. Ini kalau dibiar-biarkan nanti bukan makin sehat. Makin berat, makin parah sakitnya. Ini kan kenanya sebelah kiri, ini masih aman diangkat. Nah, mudah-mudahan kalau di sebelah kiri dekat sama jantung, pulihnya pun juga akan cepat. Cari bola yang ada bola kecil seperti karet supaya nanti bisa kakak genggam macam ini, genggam terus sekuat lah. Coba genggam tangan saya. Nah, gitu terus supaya nanti saraf-sarafnya akan terangsang lagi. Orang stroke ini bukan ini urat-urat, bukan. Orang stroke itu sarafnya yang bermasalah. Sarafnya itu tidak bisa berfungsi. Kita dicubit, rasa sakit itulah sarafnya. Coba ketika kebas, nah dicubit, dibakar, dia tak ada rasa. Sarafnya tak respon. Macam ini kan, dia kuat tuh. Antara saraf sensorik, motoriknya tidak stabil lagi, tidak searah. Nak megang gitu kuat tapi tak bisa. Jadi harus sejalan. Sensoriknya itu untuk penyuruh, motoriknya itu untuk penggerak. Genggam, lepas, genggam, lepas. Coba genggam, lepas, lambat ya. Karena tidak sinkron lagi. Jangan obat. Makanya saya cakap tadi, kalau hanya obat, semua penyakit dijodohkan dengan obat, orang yang banyak duit yang cepat sembuh. Karena gampang beli. Obat seberapa pun saya sanggup beli. Tapi ternyata stroke ini tak ada hubungannya dengan orang banyak duit. Yuk rubah lagi. Mumpung baru beberapa hari. Nanti dibantu diangkat, dibantu apa. Ini pakai baju sendiri pun tak akan bisa, tak akan bisa. Kalau kondisi macam ini apa nanti? Oke, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nike masih ngurus. Kalau udah bertahun nanti tak muak. Paham saya tuh. Dibuang aja bang. Nah kan, ketika penyakit udah sulit untuk sembuh, bukan cerita penyakit lagi, tapi mental kita. Rasa beban yang dulunya merasa kita bisa semuanya, macam dah tak berguna lagi. Macam jadi beban keluarga. Jangan ke arah itu. Yuk cepat. Kalau dah berpikiran emosional, sering marah, ya jadi tak tentu arah lagi. Support keluarga penting.
ya tetap semangat. Ini bukan gejala, udah stroke. Gejala itu ketika hitungan jam, hitungan hari, dia akan kembali normal lagi. Badan kita menunjukkan tanda dan gejala. Ketika udah positif, nah seperti ini. Ini bukan gejala lagi, memang udah stroke. Cuma stroke tuh ada tingkatannya, ada tingkat keparahannya. Apakah stroke hanya sebelah, stroke dua-duanya, ataupun memang sama sekali tidak bisa bergerak. Nah, ini masih sebelah. Tapi kalau dibiarkan tanpa pola makan diatur, apa yang harus kita lakukan, mau-mau nanti tambah berat. Dua-duanya malah nanti bermasalah. Tambah parah, makin hari makin parah. Kita kan ingin kan makin hari makin penyakitnya itu makin sembuh. Ada perubahannya. Makanya saya kasih pemahaman itu. Tapi kebanyakan pemahaman itu yang jarang disampaikan. Kecuali demam, batuk, cukup dengan obat 2-3 kali minum sembuh lah dia. Kalau ini jangan main-main. Efeknya makin parah nanti. Obat lambung, obat nyeri, pelancar darah, obat saraf juga. Apa kena? Saraf kata kalau dokter bilang itu katanya penyumbatan saraf. Jangan sampai nanti makin parah saraf itu, respon tidaknya saraf itu tadi. Tapi ketika melemah, kadang ada yang mata satu gini, satu gini. Betul. Kita bisa celik. Kadang-kadang kalau kita lewat pemikiran kan, maka kita jadi istilahnya langsung kan. Iya. Kurang jelas gitu kan. Ya, karena saraf itu tidak ada obat. Makanya saya cakap itu tadi. Tapi kan nyambung kan yang saya sampaikan tadi kan, mengapa harus pola makan? Karena saraf itu tidak ada obatnya. Kalau dulu memang pegang mancing satu batang nggak bisa mancing. Kalau makan gini ya nggak bisa. Kadang-kadang makan ramai-ramai kita malu lah. Mau makan gini nggak bisa, agak kayak kelainan. Iya. Beda dengan orang yang normal makan. Ya, nah, gitu. Kita kalau makan ramai itu kita malu sendiri pas makan gitu kan. Kalau ngomong itu lama di proses. Kalau saraf bisa akan kembali normal. Asalkan jangan dimusuhi. Maksudnya, jangan dimusuhi dengan pola makan yang membuat macam kita lah. Kita datang ke kebun nanam sawit, orang datang mijak. Bila nak tumbuh tinggi, mati sawit tuh. Macam itulah gambarannya. Dengan usia seperti Bapak, usia udah tidak muda lagi kan. Ini Bapak udah punya riwayat masalah sarafnya. Dikasihlah obat, Ibu seperti ini. Artinya kan udah ada permasalahan di dalam keluarga ini yang mempunyai penyakit. Pasti ini nanti jadi bahan pikir. Jaga tetap kesehatan Bapak sambil pola hidup Ibu ini dirubah. Sekarang banyak orang makan berburu untuk sedap. Kalau tak sedap lidah tak bergoyang. Tapi ini kita cerita makan untuk sehat. Sedap belum tentu sehat. Kalau udah sehat, mudah-mudahan nanti lama-lama akan sedap. Semua diburu nih, pokoknya makan. Kalau tak ada dekat sini, yuk ke Pangkalan Nyirih makan. Kemana lagi pokoknya tempat makan. Nah, lepas itu balik berdoa minta sehat. Makan ini tak sehat, minta doa minta sehat. Makanya saya cakap tadi, Tuhan pun bingung. Ini orang naknya macam mana sih? Berdoa minta sehat, makan tak sehat. Ya, rubahlah ya. Rubah pola makannya. Apalagi ini badannya gemuk, berat, sulit nanti. Lemaknya terlalu banyak. Makan rebus-rebusan aja. Ya, makan rebus-rebusan. Buah yang direbus, yang mengenyangkan. Labu manis, makan keledek rebus, ubi rebus, itu aja. Tak apa-apa. Kembung Pak, bio. Tak mati dia kembung. Bapak tinggal dekat Titiakar nih, apa yang Bapak makan, ketika mungkin Bapak ada acara ke mungkin tempat lain lah, yang memang makanannya yang jarang kita makan, mencret-mencret tuh kita makan. Mika makan sekali 2 kali, rasa kembung jangan ditinggalkan, karena makanan itu dan badan kita tuh akan beradaptasi dengan makanan. Ini tidak, oh tak boleh, aku makan kembung, tinggalkan. Walaupun kembung makan juga kalau wajib, karena nanti dia akan menyesuaikan. Kecuali aku pun makan muntah, nah itu ya masih kembungnya, masih kentut gitu.
Tak payah takut dengan itu. Banyak kan kalau udah sembuh itu malas makan lagi ya. Iya. Soalnya nggak boleh makan katanya. Ini sakit. Rubah lagi ya. Iya, iya. Apa yang saya sampaikan, lakukanlah. Tetap jaga pola makan. Kalau tak Mika melakukan apa yang saya sampaikan, tak payah berobat, nghabiskan duit. Mengapa saya sampaikan kayak ini? Karena saya tak jualan obat. Saya ngobati orang. Nak sembuh tidak? Tak ada obat yang bagus jangka panjang. Semuanya penyakit tuh. Racun. Dan badan kita masih kuat, oke, sanggup dengan obat. Kalau udah tua nanti, tak akan sanggup badan kita dengan obat sebanyak itu. Nah, banyak, sebanyak ini obatnya. Obat itu ada tenggat waktunya. Dan kapan waktu kita harus minum obat. Jangan dijadikan obat itu setiap hari kita minum. Ya. Kalau stroke dengan obat sembuh, dah cepat banyak orang sembuh. Kalau tensi bisa sembuh dengan obat, dah banyak orang sembuh dengan obat. Karena penyakit yang dikasih ke akak ini, ke abang, tapi dari gaya pola hidup kita yang dulunya salah, inilah akibatnya. Kalau dengan pola makan kita yang salah, 1 tahun mungkin belum ngepek. Sebelum kejadian tensi 200 kan? 190 kan? Minum obat kan? Sebelum kejadian masih minum obat tensi kan? Minum kan? Artinya kan ibu ini kan udah tensi nih. Tinggal nunggu stroke-nya aja lagi nih. Ataupun pecah pembuluh darah. Setelah dah stroke, ngapalah tensi aku dari kemarin kok tak aku turunkan. Setelah dah macam ini baru nak berubah. Kenapa tak dari kemarin kita berubah sebelum kejadian? Banyak orang bisa berubah karena kondisi. Sebelum terjadi aman. Kalau Bapak mengharap dengan semuanya ke obat, ketika nanti obat itu sudah tidak sanggup, Bapak mau mengharap kemana lagi? Makanya dokter memberi Bapak obat, yuk Bapak rubah pola gaya hidup kita. Dari segi pola makan, dari gaya hidup kita yang lainnya, yang penting rubah. Apa sih yang membuat kita yang dulunya sering begadang, sering minum-minum mungkin, sering banyak makan lemak, sering kebiasaan yang lainnya. Apalagi ini udah sakit nih. Nanti nak minta sesuatu apapun pasti manggil, ya kan? Kalau begadang istilahnya apa loh? Jaga-jaga malam itu. Iya. Kalau jaga-jaga malam saya sering tenang. Dan dari awal-awal dulu saya nggak pernah tidur di bawah jam 12. Iya. Jam 12 ke atas. Ya efeknya itu setelah ini. Saya minta keluarga, emak ataupun kakak ini disupport, bantu untuk terus bergerak supaya bisa nanti akan terbiasa lagi. Jangan menunggu kapan aku nak sembuh, kok aku jadi macam ini, kok seperti ini. Yang sudah terjadi sudah. Tinggal fokus saat ini macam mana cara menyembuhkan. Apa yang nak dipikirkan barang terjadi? Ya, yang semangat ya. Tetap minum obat, tapi ingat obat ini tidak akan bagus jangka panjang. Ada tenggat waktunya. Bersihkan lagi badannya. Orang kalau kena stroke itu pasti udah bermasalah badannya. Yang belum kena, jaga-jagalah.